Wanita cantik ini bernama Tenya Katz. Dia baru saja pindah ke sekolah barunya yang berada di Pennsylvania. Diketahui Tenya berusia 14 tahun dan duduk di kelas 8. Di hari itu, Tenya Katz disambut oleh seorang siswi yang bernama Stephanie. Mereka di sana berkenalan satu sama lain, di mana Stephanie lantas mengajak Tenya Katz untuk berkeliling mengenalkan setiap ruangan yang ada. Ketika sedang berjalan, Stephanie dan Tenya melihat beberapa siswi yang sedang berkumpul di sana, di mana Stephanie mengingatkan Tenya agar selalu berhati-hati karena mereka semua suka mengganggu. Selain itu, Tenya harus lebih waspada kepada seorang penjaga keamanan yang suka berkeliaran di aula. Karena dia adalah seorang pria yang brengsek, maka dari itu Stephanie mengingatkan Tenya agar jangan pernah bermain-main dengannya. Itu saja yang disampaikan Stephanie kepada Tenya setelah dia pergi dari sana. Tenya kemudian berjalan sendirian mengelilingi sekolah. Tanpa dia sadari, ternyata dia memasuki area larangan di jam pelajaran, yaitu memasuki aula sekolah. Seorang penjaga keamanan yang bernama Tom Hoss datang menghampiri dan menegurnya. Lantas ia berkata, apa yang Tenya lakukan di area ini ketika jam pelajaran sedang berlangsung? Tenya dengan wajah polosnya menjawab bahwa dirinya tersesat karena dia siswi baru di sekolah ini. Dan Tom Hoss selalu memberitahu ruangan yang Tenya Katz cari. Di sana Tenya saling tegur sapa dengan seorang siswa yang tampan. Tiba-tiba pacarnya memotong pembicaraan mereka dengan nada yang sinis. Mungkin pacarnya merasa cemburu. Di keesokan harinya Tenya kembali bertemu dengan Tom Hoss di tempat yang sama. Mereka berdua melakukan sedikit pembicaraan ringan, di mana Tom Hoss mengatakan sambil bercanda, sepertinya kita ditakdirkan untuk selalu bertemu di sini. Dan dia berusaha menarik perhatian Tenya Katz dengan kemampuan rayuan gombal yang ia miliki, hingga membuat Tenya Katz pun menjadi sedikit grogi. Ketika Tenya sedang merapikan lokernya, dia memohon kepada Stephanie untuk bisa tinggal di rumahnya sementara waktu, karena ada suatu hal yang tidak bisa dia ceritakan perihal ayah tirinya. Diketahui Tenya tinggal bersama ibu dan ayah tirinya, namun Stephanie menolak mentah-mentah tawaran tersebut dengan mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati Tenya, bahwa dia dan Tenya bukanlah teman dekat, jadi carilah tempat lain untuk Tenya tumpangi. Setelah Stephanie pergi, Tom tiba-tiba menghampirinya. Tenya yang merasa tidak memiliki teman, kemudian berkata kepada Tom, kenapa semua orang di sini jahat sekali dan menyebalkan? Lagi-lagi Tom memberi semangat agar Tenya tidak putus asa. Pada suatu hari Stephanie melabrak Tenya. Dia marah karena ada seorang yang melapor perihal percakapan Tenya dengan Tom Hoss yang katanya mereka semua menyebalkan. Keributan pun terjadi. Stephanie mendorong Tenya sembari mengambil kalungnya. Tiba-tiba Tom Hoss muncul dan melerai mereka di sini. Tenya yang sangat sedih karena kalung pemberian ibunya diambil oleh Stephanie, tapi Tom Hoss mencoba untuk menenangkan Tenya dan berjanji akan membelikan kalung yang baru. Sepertinya keributan ini berasal dari idenya Tom Hoss, agar seolah-olah dia adalah seorang pahlawan yang selalu ada di saat Tenya sedih. Agar dia bisa melakukan pendekatan, maka dari itu dia mengadu domba antara Stephanie dan Tenya. Tom yang merasa kasihan lantas membawa Tenya ke lapangan untuk menenangkan diri. Di sekolah, Tenya dibully secara verbal oleh teman-temannya. Sedangkan di rumah, dia tidak mendapatkan kenyamanan kasih sayang dari orang tuanya. Tenya pun bingung ingin berkeluh kesah kepada siapa. Namun Tenya merasa ada seseorang yang selalu ada untuknya, selalu melindungi dan membelanya. Yang tak lain dan tak bukan adalah Tom Hoss itu sendiri. Ketika anak gadis seusia Tenya tidak mendapatkan perhatian kasih sayang dari keluarganya, apalagi dia merupakan anak yang broken home, dia akhirnya lebih memilih mencari kenyamanan dari orang lain. Mencari sosok yang bisa melindungi, berbagi cerita dan lain-lainnya. Di sini Tenya mulai berani menceritakan tentang keluarganya kepada Tom, bahwa orang tua tirinya mencoba. Di saat itulah Tenya pun bingung entah apa yang harus ia lakukan, dan dia tidak berani untuk pulang ke rumahnya
Tom berusaha untuk menenangkan Tenya. Dia berkata bahwa dirinya akan selalu ada untuknya. Ditambah Tom memberikan kembali kalung yang dibawa oleh Stephanie kemarin. Tentu saja, hal itu membuat Tenya merasa sangat senang dan merasa dihargai oleh seseorang yang tidak pernah dia dapatkan dari teman maupun keluarganya sendiri. Dia yakin jika seorang pria yang ada di hadapannya benar-benar care perhatian. Sejak saat itulah mereka berdua semakin dekat. Apapun yang Tenya alami, selalu ia ceritakan kepada Tom. Mendapat dukungan sepenuhnya dari Tom membuat Tenya menjadi lebih bersemangat menjalani kesehariannya. Meski di sekolah dia tidak memiliki teman, setidaknya ada Tom House yang selalu ada untuknya. Tidak hanya di sekolah, tapi di rumah pun sama. Ibu kandungnya sendiri tidak begitu peduli dengan apa yang dialami Tenya. Di suatu ketika saat Tenya pulang ke rumah, dia diusir oleh ibunya. Karena sang ibu memiliki pacar baru, tentu saja hal itu membuat Tenya merasa sangat terpukul. Dia tidak tahu lagi dia harus tinggal di mana, tapi untungnya Tenya masih menyimpan alamat rumah Tom yang pernah Tom berikan. Bergegas dia pergi menuju ke rumah Tom. Betapa terkejutnya Tom saat Tenya tiba di rumahnya di malam hari. Meskipun demikian, Tom mempersilahkan Tenya untuk masuk ke rumahnya. Tom melontarkan pertanyaan kepada Tenya, "Kenapa kamu datang malam-malam begini?" Tenya pun menjawab bahwa dirinya diusir oleh sang ibu dari rumahnya, sehingga dia tidak ada pilihan lain selain rumahnya Tom. Dengan penuh hati-hati mereka ke lantai atas agar kedua orang tua Tom tidak mengetahui kedatangan Tenya. Di kamar atas, Tom menyuruh Tenya untuk menginap saja malam ini. Tenya yang tidak ada pilihan lain pun lantas menerima tawaran tersebut. Di pagi harinya, Tom mengantarkan Tenya ke tempat temannya yang bernama Judy. Dia menitipkan Tenya kepada Judy untuk sementara waktu. Di sana mereka berkenalan satu sama lain. Tenya berkata bahwa Tom adalah satu-satunya orang yang peduli sama dia. Semua kebaikan Tom Tenya ceritakan kepada Judy, termasuk sering memberinya uang saku. Tenya juga menganggap bahwa Tom seperti pacarnya sendiri yang selalu ada untuknya. Di malam harinya ketika mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba Tom datang dalam keadaan mabuk. Tom meminta sedikit waktunya kepada Judy agar bisa berduaan dengan Tenya. Setelah Judy pergi, Tom menyuruh Tenya untuk meminum bir yang dia bawa. Awalnya Tenya menolak, tapi karena terus-menerus dipaksa dan merasa tidak enak, akhirnya dia mau meminumnya meski dalam keadaan terpaksa. Malam pun semakin larut. Tom yang memaksa Tenya untuk melakukan kuda-kudaan, tapi Tenya menolaknya dengan alasan belum siap. Tentu saja, hal itu membuatnya marah. Karena Tenya takut, mau tidak mau Tenya menuruti kemauannya Tom House. Keesokan harinya, Tenya merasa bingung dan kecewa. Pasalnya Tom adalah satu-satunya orang yang dia percaya, tapi kenapa dia tega melakukan perbuatan yang tak sepantasnya? Tenya pikir ini lebih baik daripada harus kembali ke keluarganya. Tenya merasa terjebak dalam situasi yang tidak nyaman ini, namun dia harus bisa beradaptasi dengan kondisi baru ini. Tanpa pamit terlebih dahulu kepada Judy, di malam harinya, Tom membawa Tenya ke rumahnya. Setibanya di sana, secara diam-diam Tom memasukkan Tenya ke lantai atas ke dalam kamarnya. Dia berkata bahwa Tenya pasti akan aman di sini selama orang-orang tidak tahu keberadaannya. Tom yang selalu memanfaatkan kelemahan Tenya yang memiliki keluarga berantakan. Dia berkali-kali mengatakan bahwa tidak ada orang lain yang peduli selain dirinya. Dia menyarankan agar Tenya tidak perlu lagi pergi ke sekolah. Perihal mata pelajaran, Tom akan selalu membawakan buku setiap tahunnya. Namun ada beberapa peraturan yang harus Tenya patuhi selama berada di rumahnya. Salah satunya saat Tom pergi bekerja, Tenya tidak boleh keluar kamar dan diwajibkan untuk mengunci pintu. Antara sedih dan bingung yang Tenya rasakan. Sedih karena terjebak dalam situasi ini, bingung karena tidak ada tempat untuk dia pulang, sehingga mau tidak mau Tenya mengikuti perintah dari Tom. Di keesokan harinya, Tom pun berangkat kerja dan meninggalkan Tenya sendirian di dalam kamar. Namun sebelum itu Tom mengingatkan agar Tenya mematuhi perintahnya, termasuk mengunci pintu kamar.
Dan karena hal itulah, Tenya tidak berani untuk keluar menggunakan toilet, padahal dia sudah kebelet ingin boker. Dengan terpaksa, dia membuat suara gaduh agar terdengar oleh Tom dan Tom bisa memberinya solusi. Dan benar saja, Tom pun yang begitu sangat marah, dia menganggap Tenya tidak mematuhi perintahnya dengan membuat suara kegaduhan. Akhirnya dia membawakan ember dan tisu untuk sementara waktu. Hari demi hari, bulan demi bulan terus berlalu. Tenya masih di tempat yang sama. Sebenarnya dia jenuh ingin keluar rumah, tapi dia takut jika Tom akan marah diketahui kedua orang tua Tom. Karena diketahui orang tua Tom tinggal bersamanya karena mereka sudah lansia, tapi mereka berada di lantai bawah, sedangkan kamar Tom berada di lantai atas. Bahkan yang lebih mirisnya, Tenya yang hanya diberi makanan dari sisa-sisa mereka. Bahkan hampir setiap hari, Tenya diperlakukan layaknya seorang budak yang memenuhi keinginan bejatnya Tom. Suatu malam ketika mereka berdua sedang berada di kamar, para polisi mendatangi rumah Tom. Tom yang melihat mereka dari dalam seketika itu pun panik. Bagaimana tidak, dia yang selama ini menyekap Tenya dan tidak boleh membiarkan Tenya untuk keluar rumah selama 9 bulan. Dan seketika itu pun, Tom bergegas menyembunyikan Tenya di dalam gudang. Dia mengingatkan Tenya untuk tetap diam dan jangan mengeluarkan suara apapun. Karena bisa jadi mereka datang untuk menjemput Tenya dan mengembalikan kepada kedua orang tua Tenya. Tenya pun langsung mengikuti perintahnya Tom, terlebih saat dia mendengar akan dikembalikan ke orang tuanya. Kemudian Tom menemui polisi di lantai bawah. Mereka menanyakan tentang keberadaan Tenya yang dilaporkan menghilang sekitar 9 bulan yang lalu. Karena menurut kesaksian dari teman-temannya sebelum Tenya menghilang di sekolah, dia dekat dengan Tom. Tom pun di sini berbohong dan menjawab bahwa dirinya tidak ingat apapun tentang Tenya. Saat polisi minta izin untuk memeriksa rumahnya, Tom pun di sini panik dan takut akan aksinya diketahui. Di sini dia beralasan merasa keberatan dengan alasan di lantai atas ada orang tuanya yang sedang tidur dan sakit-sakitan. Jadi tidak enak kalau mereka sampai terbangun. Karena itulah polisi pun meminta maaf telah mengganggu dan bergegas pergi meninggalkan rumah Tom. Di suatu hari di malam Natal, Tom berpesan kepada Tenya agar dia bersembunyi di dalam lemari pakaian. Dikarenakan tradisi keluarga mereka diperbolehkan untuk masuk ke kamar siapapun untuk mengambil hadiah. Jadi alangkah baiknya Tenya bersembunyi dulu di sepanjang malam Natal. Dan dia merayu Tenya dengan rayuan gombalnya mengatakan karena Tenya merupakan hadiah yang paling berharga dan tidak boleh ada seorang pun yang melihatnya. Beberapa hari kemudian, Tom yang membawa potongan koran dan memperlihatkan kepada Tenya isi potongan koran tersebut, mengabarkan bahwa ibu kandungnya Tenya yang bernama Christine telah menikah lagi. Yang lebih menyakitkannya lagi, terdapat sebuah kabar bahwa Tenya dinyatakan hilang selama 1 tahun dan mereka tidak sama sekali mencari Tenya. Tentu saja, hal itu membuat Tenya merasa sangat sedih. Di sini lagi-lagi Tom memanfaatkan situasi tersebut. Dia mengatakan tidak ada gunanya menangisi orang yang tidak lagi peduli sama dia. Saat Tom sedang tertidur, Tenya bangun dengan penuh hati-hati. Ternyata dia bersembunyi di dalam lemari. Menangis sejadi-jadinya meratapi nasib yang ia alami saat ini dengan penuh penderitaan. Di keesokan paginya Tom kembali menunjukkan sebuah kabar dari koran bahwa ada seseorang perempuan yang dinyatakan hilang selama beberapa tahun. Dan kemudian ditemukan sudah tewas, motif pembunuhannya tidak diketahui. Dan yang lebih mengejutkan lagi dari kabar ini ternyata si korban merupakan teman satu sekolahnya Tenya. Tom berkata bahwa Tenya harus bersyukur karena dia melindungi Tenya dari mara bahaya di luar sana. Tom yang selalu mendoktrin pikiran-pikiran Tenya bahwa tidak ada seorang pun yang peduli selain dirinya. Bulan Agustus tahun 1998, kemudian lagi-lagi Tenya mencoba mengatakan bahwa dirinya ingin pergi dari rumah Tom. Dia tidak bisa terus-menerus seperti ini, namun respon Tom host kali ini berbeda dari sebelumnya.
Tom House sama sekali tidak marah. Dia justru malah berkata, jika dirinya yang telah menyelamatkan hidupnya Tenya, dan siapa yang akan menjagamu di luaran sana, sedangkan keluargamu sendiri tidak lagi peduli sama dirimu. Jika kamu berani meninggalkanku, maka hidupku akan hancur. Kamu adalah satu-satunya orang yang pernah menunjukkan cinta dan kasih sayang kepadaku. Coba saja kalau kamu berani meninggalkanku, aku tidak akan segan-segan untuk bunuh diri. Dan kamulah orang yang akan disalahkan atas kejadian ini. Di sini pun Tenya merasa sangat bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Di pagi harinya Judy datang ke rumah Tom House dan mereka mengobrol di depan rumah hingga Tenya pun tidak bisa sama sekali mendengar percakapan mereka. Setelah Judy pergi dari sana, Tenya menanyakan kepada Tom, ada apa Judy datang kemari? Judy datang kemari menanyakan apakah Tenya masih bersama Tom. Lalu seperti biasa, Tom di sini berbohong dan menjawab kepada Judy jika Tenya sudah lama pergi dari rumahnya Tom. Tenya di sini melewati hari-hari penuh dengan tekanan, tapi dia tidak bisa kabur karena yang ada di pikirannya kabur pun mau pergi kemana. Dalam situasi yang terjebak ini, Tenya hanya bisa pasrah, berharap pada keajaiban dari Tuhan. Dari lantai atas, Tenya selalu memperhatikan seorang pria yang lewat memakai kupluk warna oranye, seolah meminta bantuan setelah bertahun-tahun terkurung di dalam kamar. Tenya yang sudah merasa sangat bosan, dia mencoba memberanikan diri meminta izin untuk mencari angin segar hanya sebatas di teras rumah saja. Tom yang merasa kasihan, lantas mengizinkan Tenya untuk berbelanja. Membeli pakaian yang sudah mulai tidak cukup. Mengingat umur Tenya saat ini menginjak 18 tahun, berarti Tenya di rumah Tom sudah berjalan 4 tahun terkurung. Tapi Tom di sini memberikan peraturan yang harus dan wajib dipatuhi. Jika tidak, Tenya akan menerima konsekuensinya, apalagi sampai memberitahu orang lain tentang keberadaannya. Di keesokan harinya, Tenya bersiap untuk pergi membeli pakaian di sebuah butik yang sudah ditentukan oleh Tom. Perasaan gugup dan panik tidak bisa dia sembunyikan dari orang lain yang melihatnya. Dengan sebuah peta yang diberikan oleh Tom, Tenya mulai berjalan dan menaiki bus. Setibanya di butik, Tenya disambut dengan sangat baik dan ramah oleh si pemilik butik tersebut. Tenya hanya bisa diam saat wanita itu bertanya mengenai pakaian yang akan dibelinya. Tiba-tiba, seorang pria suaminya dari wanita tersebut menghampiri Tenya. Mereka berdua tampak begitu baik dan ramah kepada Tenya dan menawarkannya untuk kembali jika membutuhkan sesuatu. Tapi di sini Tenya enggan untuk merespon pembicaraan mereka. Tentu saja, hal itu membuat mereka berdua merasa curiga dengan sikap Tenya yang aneh seperti seseorang yang tertekan. Tenya lantas pergi dari butik tersebut dan kembali pulang ke rumahnya Tom House. Setibanya di rumah, Tom sudah menunggu di depan pintu. Terlihat dari raut wajahnya Tenya tampak begitu tegang. Namun Tom memuji sikap Tenya yang pulang tepat waktu. Dia juga berjanji akan mengizinkan Tenya keluar lagi di lain waktu, karena semua perintahnya dilaksanakan dengan benar. Di saat Tom tertidur lelap, Tenya yang mencoba keluar ke teras rumah dan mengendap-endap keluar untuk menghirup udara segar. Minggu berikutnya Tom kembali mengizinkan Tenya untuk pergi berbelanja. Namun kali ini, Tenya diberi uang untuk beli makanan atau cemilan kesukaannya. Seperti sebelumnya, Tom memberikan instruksi yang tidak boleh melanggar peraturan yang dia buat. Berangkatlah Tenya dengan perasaan selalu was-was. Sesampainya di minimarket, Tony menyambutnya dengan sangat ramah. Jadi, Tony ini memiliki usaha butik dan minimarket. Ketika Tenya akan membayar belanjaannya, Tenya melihat kupluk berwarna oranye di meja kasir. Tenya baru menyadari bahwa seorang pria yang sering lewat di depan rumah Tom ternyata adalah Tony. Sedikit terjadi perbincangan, namun perasaan Tony tidak bisa dibohongi bahwa Tenya dalam keadaan tertekan di balik senyumannya. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Minggu selanjutnya saat Tenya sedang bersiap untuk pergi berbelanja, tiba-tiba Tom menghampiri dan membatalkan kepergiannya
dengan alasan ayahnya sedang sakit keras dan dia membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membeli obat. Tentu, kabar itu membuat Tenya sedikit kesal. Hari Minggu adalah satu-satunya hari yang sangat dia tunggu-tunggu karena dia bisa sedikit mendapatkan kebebasan. Tenya pun di sini meluapkan kekesalannya, mengingatkan Tom bahwa selama 8 tahun dia telah berjanji untuk membawanya keluar dari rumah Tom. Namun tidak ada yang berubah, nyatanya dia masih terkurung dan hak kebebasannya terenggut. Ketika Tenya sedang menuntut haknya, secara mengejutkan Tom malah melamarnya di hari itu juga. Tenya yang bingung harus berbuat apa, perasaannya semakin kacau antara bingung dan takut. Dan terkejutnya, dia tahu betul bahwa tawaran ini datang bukan sebagai tanda cinta, melainkan mengulur waktu agar tidak ditagih terus-menerus perihal janjinya Tom. Tidak ada yang bisa Tenya lakukan dalam situasi terjebak ini selain menerima tawaran tersebut. Beberapa hari kemudian, Tom memberitahu Tenya bahwa kemungkinan dia tidak bisa pergi lagi. Dikarenakan ayah dan ibunya akhir-akhir ini sering berada di rumahnya, sampai benar-benar ayahnya sehat. Tenya yang sudah bosan lantas menagih kembali janjinya untuk segera pergi dari rumah ini. Namun di sini Tom malah meminta Tenya untuk berpura-pura di depan orang tuanya bahwa mereka berdua sedang berpacaran dan namanya Tenya diganti menjadi Nikki. Tom juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta Tenya membantu ibunya. Tenya pun mengiyakan tawaran dari Tom, berharap situasi akan berubah dan kembali normal seperti sedia kala. Di keesokan harinya, Tenya memilih baju dan bersiap untuk bertemu dengan kedua orang tua Tom. Beberapa saat kemudian Tom menghampiri Tenya. Mereka lantas menuju ke ruang tamu sambil menunggu kedua orang tuanya datang. Tenya di sini mengungkapkan kekhawatirannya, seandainya saja mereka tidak menyukai Tenya. Namun, Tom menenangkan bahwa dirinya yang akan bertanggung jawab atas semua ini. Ketika kedua orang tua Tom tiba, Tom memperkenalkan Tenya dengan nama samarannya, yaitu Nikki. Kedua orang tua Tom pun merasa senang dan menyambut Tenya dengan baik. Tom pun di sini merasa puas dengan kinerja Tenya karena sesuai apa yang diperintahkannya. Seiring berjalannya waktu, ketika Tenya membantu ibunya Tom di rumah, ternyata dia tidak tahu cara mengoperasikan mesin cuci piring dan tidak bisa menyetrika pakaian. Tentu, hal itu membuat orang tua Tom marah, terutama sang ibu. Lalu sang ibu mengadu kepada Tom bahwa pacarnya adalah wanita yang tidak berguna. Tenya di sini merasa sangat sedih. Dia lantas pergi ke gereja untuk menenangkan diri. Di sana Tenya bertemu dengan pelayan gereja yang menyambutnya dengan baik. Wanita itu memberi informasi jadwal ibadah ke gereja. Tom yang sudah menunggu di rumah langsung memarahi Tenya, mengatakan jika dia tidak mengikuti perintah dan pergi semaunya. Hari-hari pun telah berlalu. Tenya beraktivitas seperti biasa, membantu orang tua Tom pergi ke gereja dan berbelanja kebutuhan rumah tangga. Hingga Tenya tidak menyadari bahwa dia sudah 9 tahun berada di rumah Tom, terkurung tanpa melakukan apapun untuk kabur. Sore itu, Tenya melihat Tony dari jendela atas. Mereka tampaknya semakin dekat. Di keesokan harinya Tenya kembali ke toko butik untuk membeli baju sambil mengobrol dengan istrinya Tony. Saking asiknya mengobrol, Tenya tidak sadar jika waktu yang diberikan Tom sudah lewat. Dengan penuh emosi Tom memarahi Tenya. Ketika dia sampai di rumah, konsekuensi Tom mengambil semua uang tabungan yang telah Tom berikan selama ini. Sedikit demi sedikit Tenya mulai melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Tom. Dia pergi ke minimarket tanpa sepengetahuan Tom. Di sana, Tony menghampiri dan bertanya tentang apa yang terjadi. Karena
Dia merasa kali ini Tenya tidak seperti biasanya. Tenya pun menjawab bahwa dirinya tidak memiliki uang lagi. Semua uang tabungannya diambil oleh pacarnya. Merasa kasihan, Tony menawarkan sebuah pekerjaan karena sebentar lagi dia akan buka cabang baru. Namun di sini Tenya bukannya tidak mau, tapi Tenya minder menyadari bahwa dirinya tidak bisa bekerja. Lagi pula, Tenya tidak memiliki ijazah, tapi Tony tidak mempermasalahkan hal itu. Sesuatu hari Tenya benar-benar bingung apa yang harus dia lakukan. Dia tampak seperti ketakutan. Singkat cerita, di tahun 2006, Tenya yang sudah yakin dengan tekadnya lantas pergi ke toko Tony dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat tiba di sana, dia berkata bahwa namanya bukanlah Nicky melainkan Tenya Kate yang selama 10 tahun menghilang. Untuk lebih meyakinkan, Tony mengecek situs database melalui komputernya. Ketika diketik namanya, muncullah orang hilang yang fotonya sama persis dengan seorang wanita yang ada di hadapannya. Dengan sigap, Tony memberinya ponsel dan nomor miliknya agar jika terjadi suatu hal Tenya dengan cepat menghubunginya. Sementara sambil menunggu polisi tiba, Tenya diperintahkan untuk bersikap seperti biasanya agar tetap aman. Sesampainya di rumah, Tom dan kedua orang tuanya sudah menunggu. Tenya pun langsung meminta maaf karena pulangnya terlambat dan bergegas mengerjakan pekerjaan rumah. Selesai mencuci baju, ibunya Tom menyuruh Tenya untuk menyiapkan makan malam. Namun di sini, Tenya menolak dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menuruti perintah mereka lagi. Ternyata, dari luar sana, sudah banyak polisi yang mengepung rumah Tom. Sambil menodongkan pistol, polisi berhasil meringkus Tom tepat di depan kedua orang tuanya. Orang tuanya pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Lalu polisi menjelaskan bahwa putra mereka telah melakukan penculikan selama 10 tahun, yaitu kepada gadis ini yang tak lain dan tak bukan adalah Tenya Kate. Mendengar pernyataan dari polisi, mereka langsung terdiam dan membisu. Lantas ibunya meminta maaf atas apa yang telah dilakukan selama ini kepada Tenya. Dan kini, Tenya berhasil menyelesaikan pendidikan yang sempat tertunda. Di akhir film, diperlihatkan Tenya yang sedang berada di gereja. Di sana dia bertemu dengan Tony dan istrinya, serta mengucapkan terima kasih karena berkat bantuan mereka, dia bisa terbebas dari pria jahat itu. Pada tanggal 26 Juni 2007, di persidangan, Tom mengaku bersalah. Dia divonis maksimal 15 tahun penjara dan dibebaskan pada tanggal 9 Februari 2022 kemarin. Untuk Tenya, dia sudah membeli rumah atas namanya sendiri. Dia berhasil menyelesaikan kuliahnya dan tinggal bersama suaminya.